lagi pada perbincangan kita tentang 90 tanya jawab tentang perkawinan secara Katolik, dan masih bersama dengan narasumber kita di sini, Romo Kriswanto WL. Romo, masih kita lanjutkan ya. Masih banyak ini yang mau ditanyakan, karena pasti banyak juga orang yang mungkin tahu sedikit, mungkin belum tahu gitu. Jadi kita bermaksud untuk supaya banyak orang yang lebih memahami tentang perkawinan Katolik gitu ya. Nah, Romo tadi kan sudah disinggung tentang kursus perkawinan atau yang sekarang disebut sebagai KTGC, persiapan perkawinan. Nah, di situ saya pernah mendengar, betul nggak sih kalau misalnya ikut kursus itu karena antar pasangan itu beda wilayah gitu ya, mungkin yang satu di luar Jawa, yang satu di mana gitu di Jawa misalnya, itu dilakukan sendiri-sendiri dong. Dan apakah sebetulnya seperti itu sah gitu? Karena kan sebetulnya bagus kalau bareng gitu ya, sehingga pemahamannya kan sama gitu. Walaupun bahannya mungkin di gereja-gereja sebetulnya standar gitu ya, Rama ya, sama ya? Ya standar. Begini, tepatnya memang perubahan nama itu, perubahan sebutan itu KTGC, persiapan hidup berkeluarga. Oh, itu tepatnya. Ya, tepatnya itu. KTGC persiapan hidup berkeluarga. Oke. Nah, yang ideal memang berdua. Karena yang mau berkeluarga berdua. Yang mendengarkan itu berdua, bukan hanya sendiri-sendiri. Soalnya ada bahan-bahan yang sifatnya itu interaktif dan juga pengenalan satu sama lain. Ini kalau dilakukan sendiri-sendiri kan interaktifnya sama siapa? Misalnya saling mengenal kekuranganmu, kelebihanmu, itu kan harus ada pasangannya atau sesuatu yang harus diperdalam berdua gitu. Tetapi kalau ada alasan yang cukup masuk akal, ada kesulitan yang sangat mendasar mengenai jarak itu, bisa juga ditempuh sendiri-sendiri. Jadi satu di Jakarta misalnya, satu di Kalimantan. Yang penting mereka mengikuti persiapan itu dan tahu kekurangannya. Kekurangannya adalah ini nggak bisa dilaksanakan bersama-sama. Nah, dari secara pribadi mereka perlu mengembangkan untuk dialog interaktif di antara mereka sendiri kekurangan itu. Tetapi dari persyaratan tidak ada kesulitan untuk itu, bukan menjadi kendala pokok untuk untuk melaksanakan perkawinan kalau kursusnya itu atau persiapannya itu dilaksanakan sendiri-sendiri. Gitu. Ini hanya idealnya gitu ya? Idealnya itu berdua. Romo, kalau saya melihat nih ada buku Romo yang secara khusus itu bicara tentang penyelidikan kanonik gitu ya. Sebetulnya apa sih penyelidikan kanonik itu, dan mengapa ini Romo secara khusus membuatkan satu buku? Apakah supaya memang ini informasinya betul-betul lengkap, orang bisa membaca dari sini? Iya. Sebetulnya di buku tanya jawab ini sudah saya singgung juga, tapi sedikit tidak ya? begitu banyak. Sementara ini mengenai penyelidikan kanon ini khusus bicara mengenai penyelidikan kanon itu sendiri, bagaimana pastor penyelidik melakukannya, bagaimana sikapnya, berapa jam harus dilaksanakan, lalu pertanyaan-pertanyaan itu sampai berapa jam gitu ya? Itu syarat ya? Ya idealnya, ideal sebuah penyelidikan itu sekian. Kalau itu kurang berarti ya yang ditanyakan tidak mendalam, begitu utuh gitu. Tidak begitu utuh. Nah, maka buku ini ya lebih untuk mereka, khususnya pasangan yang mau menikah, supaya tahu gambaran apa atau yang ditanyakan. Biasanya mereka juga bertanya ke saya juga, apa tuh Romo penyelidikan kanon? Soalnya istilahnya mengerikan sekali. Nah, kami penyelidikan ini tetap dengan istilah itu ya, Romo? Kalau ini betul, memang penyelidikan. Sebab untuk memastikan bahwa pasangan yang mau menikah ini secara moral ini tidak bisa diselenggarakan, artinya ya layak. Kemudian secara hukum juga ada keyakinan bahwa ini tidak ada halangan, sehingga nanti perkawinan yang mau dilaksanakan itu valid dan lisit. Kalau valid itu ya dari segi keabsahannya, lisit itu dari segi kelayakannya, pantas untuk Tuhan, gitu.
Sebetulnya kalau Romo membuat buku seperti ini, jangan-jangan malah karena pasangan kan sudah siap, sudah siap dengan jawaban-jawaban yang disiapkan. Artinya mungkin kan supaya tidak gagal nih ya di penyelidikan kanonik, sudah ini duluan gitu, sudah dipersiapkan, walaupun mungkin sebetulnya mereka sendiri mungkin kurang cukup lama mengenal, atau misalnya dari mental mungkin juga sebetulnya tidak siap, tetapi karena dia sudah tahu kira-kira yang ditanyakan seperti ini, kira-kira nanti kami akan menjawabnya seperti ini. Itu gimana Romo? Ya, Romonya bisa tahu nggak ini bohong ini atau misalnya ada kemungkinan karena pada awal itu para pasangan kan disumpah atau sebelum penyelidikan ini sekurang-kurangnya diminta untuk berdoa supaya menjawab dengan jujur dan apa adanya, gitulah. Kalau mereka mau bohong ya bisa saja itu ada kemungkinan pertanyaannya juga tidak dikoreksi benar dan salah. Itu untuk kepentingan mereka. Jadi penyelidikan kanonik ini lebih untuk memperdalam apa yang didapat dari persiapan itu, kemudian kesiapan mental mereka, kesiapan batin mereka, kesiapan administratifnya sudah apa belum, lalu dari segi batin mereka apakah sungguh-sungguh atau tidak, itu akan kelihatan kalau berbohong. Dan yang penting juga ini berguna untuk para pastor penyelidik, karena ini bisa untuk menjadi inspirasi mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu dan penjelasan-penjelasan supaya pertanyaan yang disampaikan tidak terlalu kaku, tidak terpaku pada satu hal, itu bisa berkembang dan variatif, sehingga apa yang dimaksud dari pertanyaan itu mengena dan bisa sampai yang diselidiki juga kena, tanpa harus misalnya saya selidiki itu tanpa harus Anda merasa diselidiki gitu. Jadi kok kebebanan gitu ya. Mungkin tidak, artinya bisa dari dua pihak nih. Ketika ada penyelidikan kanonik, Romo menemukan mungkin ada kejanggalan atau apa sehingga disarankan untuk menunda. Atau seperti tadi kasusnya di kursus perkawinan itu ya, ikut malah nggak jadi. Nah ini penyelidikan kanonik mungkin tidak, ketika mereka justru mengikuti proses itu nggak jadi gitu. Jadi sangat mungkin pastor penyelidik itu menentukan bahwa ini tidak cukup untuk memasuki bahtera perkawinan saat ini, sekurang-kurangnya ditunda. Atau yang lebih berat lagi, kalau ditemukan hal-hal yang mendasar itu ya tidak jadi. Misalnya apa sih mendasar? Misalnya ditemukan bahwa salah satu pasangan itu sudah pernah menikah sebelumnya, tapi nggak bilang. Tidak bilang, dan ada yang dipalsukan dokumennya, mengatakan lajang gitu ya. Ya seperti itu kurang lebih. Tapi ternyata ada informasi lain yang didengar, lalu dikonfirmasi kok ternyata ini memang berbohong. Lalu setelah dilacak terbukti bahwa sudah ada ikatan perkawinan sebelumnya, maka tidak bisa dilangsungkan begitu saja, harus ada proses yang lain yang mendahului. Itu pun kalau pasangannya menerima ya, nggak apa-apa lah gitu kan, misalnya sudah selesai gitu dengan yang dulu. Tetapi secara administrasi gereja tetap ada proses yang harus dilalui. Ada proses yang harus dilalui. Tidak begitu saja menikah seperti tidak ada apa-apa gitu. Kalau misalnya secara hukum sudah selesai, kalau secara hukum sudah selesai dan sudah dibereskan, nah ini baru bisa diproses seperti biasa. Ini jadi memang harus ada proses hukum yang mendahului kalau ada persoalan yang berkaitan dengan hukum. Ini kalau persoalan yang berkaitan dengan moral atau dengan relasi sosialnya, misalnya orang tua nggak setuju, itu bukan dengan hukum, itu dengan ya kekeluargaan saja. Tapi di dalam penyelidikan kanonik, apakah persetujuan orang tua juga sesuatu yang mengemuka gitu? Ya ikut mendukung, meskipun bukan menentukan ya. Tidak menentukan. Untuk gereja itu orang tua tidak menentukan bisa berlangsung atau tidak, tapi ikut mempengaruhi kondisi kejiwaan mental pasangan itu. Meskipun
dari pihak gereja itu tidak mensyaratkan bahwa harus ada persetujuan gitu. orang tua, tapi secara mental ini kalau orang tua belum menyetujui juga mereka terpengaruh. Nanti ikut mempengaruhi relasi mereka dalam hidup berkeluarga. Jadi hal-hal itu ya perlu diperhatikan dalam penyelidikan itu. Roma, mungkin tadi ketika dilakukan penyelidikan kemudian ditemukan bahwa pasangan itu ternyata salah satunya sudah memiliki mungkin menikah sebelumnya gitu, ditemukan gitu. Nah, apakah ini fungsi dari dilakukannya pengumuman gitu? Kan selalu ada pengumuman ketika pasangan akan menikah. Apakah ini juga salah satu cara juga untuk mengetahui bahwa secara umum diketahui dia sebetulnya betul nggak tidak bermasalah gitu ya? Itu antara lain ya fungsi pengumuman itu. Karena kan di bagian akhir selalu dikatakan barang siapa yang mengetahui ada halangannya supaya melapor pada pastor paroki secepatnya. Nah itu kebiasaan lektor ini Romo baca pengumuman. Jadi itu fungsinya kalau ada halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan. Jadi yang antara lain itu kalau ada informasi bahwa orang ini kelihatannya sudah pernah menikah gitu. Ini harus diberi tahukan kepada Romo paroki secepatnya gitu. Supaya tadi informasi yang tidak diperoleh dari penyelidikan kanonik, misalnya menipu atau menutup-nutupi itu kan bisa saja toh. Ada informasi dari luar. Nah, setelah diumumkan itu ternyata ada informasi itu, maka ditindaklanjuti. Biasanya diinformasikannya di gereja, artinya dua-duanya, misalnya dua ini pasangan itu berasal dari gereja yang berbeda, dua-duanya diumumkan ya Romo. Harusnya begitu ya. Iya. Jadi di paroki tempat dia memiliki domisili atau kuasa domisili. Kalau masih ada orang tuanya, ya tempat di mana dia dibaptis. Berarti kan orang dibaptisnya di tempat tinggal orang tuanya toh. Nah, kalau orang tuanya masih ada di situ ya diumumkan di situ. Atau misalnya kemudian mau menikah di tempat lain atau di gereja lain, di paroki lain maksudnya. Nah, di paroki tempat dia mau menikah itu juga diumumkan. Jadi sebetulnya di beberapa gereja ya yang ada kaitannya dengan kehidupan orang itu. Romo, apakah kalau dalam tradisi Katolik gitu ya, itu semua hari bisa dipilih untuk melaksanakan perkawinan, atau ada hari-hari tertentu yang memang sama sekali memang tidak boleh, apapun alasannya gitu? Ya ada, misalnya hari raya, hari raya, Natal, Paskah, hari suci ya. Nggak mungkin ya. Itu untuk hari untuk Tuhan, kita kan bisa merencanakan jauh-jauh sebelumnya. Setahun kan 365 hari ya. Yang lain ya sifatnya kalau bisa jangan masa itu, misalnya Advent atau Prapaskah. Itu pun ya kalau ada alasan yang cukup masuk akal, bisa diterima, itu bisa dilaksanakan. Soalnya pernah juga loh, Advent kok bisa nikah ya gitu. Kok boleh sih gitu. Oh ya kenapa ya gitu. Nah, itu memang secara hukum tidak ada larangan untuk menjalani itu. Hanya kan itu untuk alasan pastoral, membagi waktu ini konsentrasi umat untuk merayakan persiapan Paskah, persiapan Natal, sehingga kalau masih bisa ditunda di waktu lain, nah itu lebih baik. Tapi kalau tadi pasangan atau keluarga ada alasan yang cukup bisa diterima, masuk akal untuk melaksanakan di masa Advent atau Prapaskah, ya bisa. Silakan gitu ya. Promo tidak keberatan ya. Hanya biasanya dianjurkan supaya cara merayakannya itu disesuaikan dengan masa yang bersangkutan. Misalnya masa puasa atau kalau Prapaskah ya jangan terlalu ramai atau mewah gitu. Ya ikut dalam arus atau sesuai dengan masa yang ada, masa prihatin gitu. Supaya semangat kekatolikannya, penghayati imannya itu ya sesuai.
Jadi nanti bisa sangat jomplang gitu ya, ketika masa Paskah justru mewah-mewah gitu. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini dapat membawa inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 berikutnya. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.